Saudari-saudaraku yang terkasih, bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas bab 13 ayat 18 sampai 21. Maka kata Yesus, "Seumpama apakah hal kerajaan Allah, dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya." Dan ia berkata lagi, "Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudari-saudaraku yang terkasih, bacaan Injil yang kita dengar kali ini sangat singkat. Tetapi di balik bacaan Injil yang singkat ini terkandung sungguh makna yang sangat kaya. Sebagai catatan awal, amatlah berbeda antara biji sesawi dengan biji sawi. Secara ukuran memang agak mirip, tetapi dari produk tanaman yang dihasilkan sungguh sama sekali berbeda. Dulu saya pun sempat salah paham memahami kalau biji sesawi itu adalah biji sawi. Tetapi sekarang saya sudah mengerti bahwa ternyata tanaman sesawi itu sama sekali berbeda dengan tanaman sawi. Itu catatan awal yang bisa mengingatkan kita untuk memahami kisah ini. Tentang ragi, saya tidak akan memberikan komentar banyak di sini. Anda bisa melihat dalam video yang telah saya buat sebelumnya. Pada pagi hari ini kita mendengarkan Yesus menyampaikan pengajarannya dalam bentuk perumpamaan. Mengapa Yesus menyampaikan dalam bentuk perumpamaan? Perumpamaan itu kan seperti teka-teki ya, sama sekali terbuka lebar terhadap penafsiran makna. Kalau orang yang imannya sempit ataupun orang yang tidak percaya kepada Yesus mungkin akan menggerutu, kenapa sih kok kerajaan Allah digambarkan dengan biji yang sangat kecil itu? Bukankah kerajaan Allah itu adalah kerajaan yang sangat besar? Maka perumpamaan ini pasti nggak tepat, pasti pengajaran ini sangat tidak benar ataupun bisa dikatakan sesat. Tetapi orang yang mempunyai iman kepada Yesus sangat besar, dia akan melihat dalam perspektif yang berbeda, bahwa ternyata di balik perumpamaan ini ada kebenaran, ada makna tersembunyi yang hanya bisa dimengerti dalam perspektif iman. Lalu inspirasi rohani apa yang bisa kita ambil dari bacaan Injil hari ini? Yang pertama, biji sesawi adalah biji yang terkecil. Yesus ingin mengingatkan kepada para murid dan juga kepada kita bahwa hal mewartakan kerajaan Allah membutuhkan yang namanya proses, tidak berjalan instan begitu saja. Lalu yang kedua, hal ini juga mengingatkan kita agar kita terus menjadi pribadi yang berpengharapan. Jangan menjadi minder karena menjadi kelompok yang kecil. Jangan menjadi takut karena menjadi kelompok yang minoritas. Justru dengan menjadi yang terkecil, kualitas hidup kita ditantang dan semakin diasah. Kita diajak untuk menjadi, saya menyebutnya sebagai influencer kerajaan Allah. Apa tuh Romo maksudnya? Maksudnya adalah sebisa mungkin hidup kita menjadi inspirasi bagi orang lain, dan sebisa mungkin kehidupan kita mempengaruhi dan membawa dampak positif dalam kehidupan bersama. Saudari-saudaraku yang terkasih, mari pada pagi hari ini kita semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita mau dibentuk olehnya, oleh daya Roh Kudusnya. Dan ingat, tugas perutusan kita adalah menjadi influencer kerajaan Allah. Bagaimana kita berusaha dengan sekuat tenaga, dengan segenap kemampuan kita untuk memberikan dampak positif dalam kehidupan bersama,
dan terutama menjadi inspirator bagi orang-orang di sekitar kita. Ingat, Tuhan sayang padamu dan jangan lupa berdoa hari ini. Tuhan memberkati.